Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa haluka? Kaifa haluki? Bagaimana kabar kalian? Jawabannya apa? Bi khairin walhamdulillah. Sobahul khair. Selamat pagi. Jawabannya apa? Sobahun nur. Al-yawm, hari ini, na'udu ila darsi al-lughatil arabiyyah. Kita kembali mempelajari pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Ustaz akan terangkan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menasyidkan, melakukan lagu yang sudah kita hafal semua. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya sudah hafal. Yaitu aina di mana, kaifa bagaimana, huna di sini, hunaka di sana, amama di depan, khalf wara'a di belakang, janiba di samping, khalfa di belakang, hadza hadhihi ini, dzalika tilka itu, beda penggunaannya. Sekali lagi, aina di mana, kaifa bagaimana, huna di sini, hunaka di sana, amama di depan, wara'a di belakang, janiba di samping, khalfa di belakang, hadza hadhihi ini, dzalika tilka itu, beda penggunaannya. Jelas? Sebelum masuk dengan pembahasan jumlah ismiyah, ya, di deskripsi yang Ustadz kirimkan di video yang lalu, ya, ada pengertian tentang ya, apa saja yang termasuk isim ma'rifah. Ya, ini penting isim ma'rifah karena untuk membuat sebuah kalimat atau jumlah ismiyah, mubtada'nya, kata awalnya harus ma'rifat. Dalam membuat fungsi daripada isim ma'rifat ini untuk membuat mubtada'. Mubtada' itu awal kalimat dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu nanti saya akan terangkan. Yang penting kalian kuasai dulu. Apa saja yang termasuk isim ma'rifat? Yang termasuk isim ma'rifah yaitu kata yang didahului dengan al, ya. Al-masjidu, ya. Kita berbicara tentang kata benda, ya. Al-masjidu yang didahului al. Nah, kemudian al-madrasatu contohnya. Yang termasuk isim ma'rifah juga adalah nama orang atau nama kota. Contohnya Ahmad. Nama orang Fatimah, Ustadz Kunaya misalnya nama orang. Atau nama kota Kupang, Madinah, Mekah, ya, itu termasuk isim ma'rifat. Apa saja juga termasuk dhamir yang sudah kita pelajari. Dhamir ada berapa? 5 yang sudah kita pelajari. Ada apa saja? Ana, ada hiya, dia perempuan, ada anti, kamu untuk perempuan, kemudian ada anta, kamu untuk laki-laki, ada huwa, dia untuk laki-laki. Kemudian juga termasuk isim ma'rifat itu adalah semua kata tunjuk. Kata tunjuk sudah kita pelajari semua di pelajaran kelas 3, ya. Itu ada hadza, hadhihi, hadhihi, tilka. Itu untuk muannats, untuk perempuan, ya. Ciri dari perempuan ada tak marbutohnya, ya. Hadhihi tilka artinya itu. Kemudian hadza, dzalika. Hadza, dzalika. Ini semua kata tunjuk. Nah, ini semua termasuk isim ma'rifah. Kemudian isim yang bersambung dengan dhamir, yang ini yang telah kita pelajari, ya. Contohnya baiti itu kesambung dengan ya sukun, itu dhamirnya. Kemudian baituka, rumah kamu laki-laki. Baituhu, rumah dia laki-laki. Baituki, rumah kamu perempuan. Baituha, rumah dia perempuan. Jahit. Jumlah ismiyah itu apa sih? Ya. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim, dengan kata benda. Ya. Susunan kalimat yang diawali dengan isim. Contohnya misalnya hadza kitabun. Nah, ya. Ini ismiyah, bukan kata kerja, ya. Diawali dengan
kata benda, bukan kata kerja. Kalimat itu bisa diawali dengan kata kerja, bisa diawali dengan kata benda. Yang kita pelajari adalah yang diawali dengan kata benda. Contoh lagi misalnya Salma, ini kata benda. Salma jalisatun. Salma duduk. Ahmad jalisun. Kalau Ahmad jalisun. Kalau Salma jalisatun. Karena Salma perempuan. Ahmad laki-laki tidak ada tunnya. Kalau perempuan ada tunnya, harus diingat. Kalau perempuan itu ada tunnya. Kemudian susunan jumlah ismiyah itu, jumlah ismiyah itu harus terdiri dari apa saja? Ada mubtada, ada khobar. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada itu apa? Isim, ya, isim kata benda, rofa yang marfu dan ma'rifah jatuh di awal kalimat. Yang jatuh di awal kalimat. Mubtada itu awalan, ya. Jadi mubtada itu awalan, ya. Ya, awalan tersebut harus kata benda yang dia harus makrifat, kata benda marfu dan makrifat. Diingat dua saja, harus makrifat, ya. Harus makrifat. Mubtada harus makrifat, ya, di awal kalimat. Mubtada itu kata benda yang di awal kalimat, gitu ya. Kata benda yang di awal kalimat itu mubtada. Adapun khobar itu penyempurna daripada mubtada. Seperti contoh di atas tadi misalnya, hadza kitabun, hadza kitabun. Hadza di mubtada, dia harus ma'rifah, ya, harus ma'rifah. Sebelumnya sudah saya terangkan tadi, semua kata tunjuk adalah ma'rifah. Kitabun, buku, ini buku, ya. Yang mubtada'nya hadza, ini mubtada. Khobarnya apa? Kitabun, ya, penyempurna daripada mubtada. Ini buku, ya, begitu ya. Kemudian contoh daripada jumlah ismiyah misalnya Muhammadun qaimun, ya. Muhammadun qaimun, ya. Muhammadun qaimun. Fatimatu qaimatun. Lihat di sini Fatimah, ya. Fatimah ini perempuan. Jangan bilang qaimun, ditambahi tun, ditambahi tun. Tomahnya dipindah ke belakang, munnya di sini jadi qaimatun, ya. Qaimatun. Contoh lagi al-bustanu. Lihat ya, al-bustanu ini ma'rifah. Ya, ini mubtada. Ada alnya, alnya. Al-bustanu kabirun. Artinya bustan tersebut taman atau lapangan, taman atau kebun tersebut kabirun besar. Adapun kalau al-madrasatu, madrasatu di sini apa? Al-madrasatu ini apa? Muannats, perempuan, muannats, maka di sini adalah kabirotun, ya. Kemudian mubtada khobar. Ini ada contoh mubtada khobar. Ustadz nggak mau kalian bingung apa mubtada khobar itu. Yang penting dalam membuat kalimat kalian itu betul. Dalam membuat kalimat atau menyambung, mengisi suatu susunan kalimat itu betul, ya. Contoh al-madrasatu kabirun. Ini betul atau salah? Madrasatu di sini apa? Muannats, kabirun mudzakkar, tidak boleh. Ini adalah salah. Jawabannya betul adalah al-madrasatu kabiratun. Ya, ini ya. Intinya Ustaz kalian paham ini. Al-madrasatu kabiratun. Kemudian al-bustanu wasi'atun. Al-bustanu wasi'atun. Betul atau salah ini? Salah. Al-bustanu ini mudzakkar. Sedangkan ini muannats, harusnya misalah yang harusnya adalah bustanu, al-bustanu wasi'un, al-bustanu wasi'un. Kemudian Fatimatu qaimun. Betul atau salah di sini? Fatimah itu perempuan, qaimun ini isim mudzakkar, tidak boleh. Ya, ini contoh yang salah. Harusnya apa? Fatimatu
Qaimatun, harusnya seperti itu. Kemudian contoh lagi, Muhammadun qaimatun. Nah, ini salah ya. Qaimatun ini isim muannats. Muhammadun harusnya Muhammadun qaimun, harusnya qaimun. Contoh lagi, Salma jalisun. Salma perempuan, jalisun isim mudzakkar. Ini contoh yang salah juga. Yang betul harusnya Salma jalisatun, ya, duduk. Jalisatun duduk. Qaimun berdiri. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Qaimun berdiri. Jalisun duduk. Ahmad jalisatun. Nah, ini contoh salah juga. Yang betul Ahmad harusnya jalisun. Kemudian ini contoh yang tidak tepat juga, yang salah. Madrasatun kabirun. Ini salah. Kenapa? Ya, ini yang mubtada, harusnya ada alnya. Ya, ini mubtada harus ada alnya. Kalau kita bilang madrasatun kabirun, ini kalimat yang tidak sempurna. Artinya apa ini? Artinya sekolah yang besar, sekolah, atau madrasatun kabiratun juga, atau madrasatun kabiratun misalnya. Ini contoh yang salah. Madrasatun kabiratun, ini tun aja ya. Ini ganti tun, tambah tun. Madrasatun kabiratun. Salah kenapa? Karena harusnya ini kalimat ini tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna, belum berfungsi, orang belum paham. Ya. Sekolah besar, kenapa sekolah besar? Gitu. Tapi kalau kita tambahi al-madrasatu, sekolah tersebut besar. Nah, ini dapat dipahami. Tapi kalau kita bilang sekolah besar, kenapa terus sekolah besar? Yang mana sekolah besar? Orang bingung. Ya, kalimat ini tidak sempurna. Contoh dari bustanun wasi'un. Ya, ini juga kalimat tidak sempurna. Ya. Taman luas. Maksudnya orang nggak paham. Taman luas. Kenapa terus taman luas? Tapi harusnya yang betul, susunan kata yang betul, ada alnya. Al-bustanu wasi'un. Yang begitu, al-bustanu, yang ini contohnya betul. Al-bustanu wasi'un. Taman tersebut luas. Nah, begitu ya. Contoh yang salah. Kemudian, mubtada harus ma'rifat. Nah, tadi yang saya sebutkan, mubtada awal itu harus ma'rifat. Kecuali apa? Khobarnya adalah syibhul jumlah. Contoh syibhul jumlah didahului huruf. Yang termasuk syibhul jumlah itu didahului huruf jar. Huruf jar itu yang sudah kita pelajari sebenarnya ada banyak. Tapi yang kita pelajari fi, min, dan ila. Atau didahului dhorof. Amama, waro'a, khalfa, janiba. Misal contoh. Fil baiti ummun. Nah, fil baiti ummun. Ummun di sini adalah mubtada'nya. Mubtada diakhirkan. Kenapa? Karena di sini ada fi-nya, Kemudian contoh lagi, amamal baiti sahatun. Depan rumah ada sahatun. Ada taman, ada lapangan atau halaman. Depan rumah ada halaman. Ya. Sahatun di sini adalah mubtada yang diakhirkan amamal baiti adalah pelengkapnya, khobar. Ya, di sini adalah khobar. Ya, pasti ya, anak sekalian. Baik. Syukron ala musyahadatikum. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.